Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak bergulirnya kasus skenario pembunuhan seorang anggota polisi yang justru tewas karena ditembak oleh rekan sesama polisi atas perintah atasannya sendiri, seorang Jenderal Bintang 2, Ferdy Sambo, sang sutradara skenario yang akhirnya gagal total. Skenario yang awalnya dibuat sebagai kejadian tembak-menembak karena korban Brigadir J dikatakan akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Baradae, sehingga Baradae terpaksa melakukan tindakan pembelaan dengan menembak Brigadir J. Dan kemudian, jika sesuai skenario, Baradae dijanjikan akan dibebaskan dari hukuman dengan alasan karena perbuatannya merupakan tindakan terpaksa karena pembelaan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka skenario jahat itu sehingga terbukti bahwa itu adalah tragedi pembunuhan berencana. Kemudian setelah kejadian tersebut, mencuat kembali tragedi lama di KM 50, di mana anggota polisi dengan alasan tindakan pembelaan harus menghilangkan nyawa 6 orang laskar FPI. Kasus ini juga ditangani oleh Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam. Simak kilas balik kasus KM 50 yang menyebabkan 6 orang laskar FPI tewas. Kasus KM 50 kembali mencuat dan banyak dibicarakan oleh publik. Kejadian KM 50 ini sempat menghebohkan publik karena kasusnya cukup panjang. Diketahui kejadian ini dinamakan kasus KM 50 karena terjadi di KM 50 Tol Cikampek. Kasus KM 50 ini menimbulkan sejumlah kontroversi di masyarakat dan tentunya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Dilansir dari republika.co.id, dalam agenda sidang pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU, termasuk kronologis peristiwa terbunuhnya 6 orang anggota Laskar FPI. Singkat cerita, kejadian tragis ini bermula dari aksi saling mengejar dan menembak antar petugas polisi dan anggota Laskar FPI. Ban mobil anggota FPI terkena tembakan. Meski begitu, mereka tidak berhenti sedikit pun. Aksi saling kejar masih terus berlanjut dan aparat menemukan kendaraan anggota FPI menabrak pembatas jalan dan mobil yang terparkir di rest area. Anggota polisi yang bertugas saat itu lantas menghampiri mobil anggota FPI dan meminta mereka turun. Aparat melakukan penggeledahan dengan menyita 4 buah ponsel, senjata api, senjata tajam, dan peluru. Di sana ada 6 orang anggota FPI, 2 diantaranya tergeletak di jok yang ternyata telah meninggal dunia. Polisi memerintahkan agar 4 orang anggota FPI tersebut tiarap, namun dengan kondisi tidak diborgol. Padahal wajib bagi polisi untuk memborgol atau mengikat tangan pelaku kejahatan saat tertangkap. Keempat anggota FPI dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Polisi yang bertugas saat itu pun mengawalnya. Hanya saja mereka mengabaikan SOP pengawalan dan pengamanan tersebut, kata jaksa. Saat dalam perjalanan, 2 orang anggota Laskar FPI mencekik leher Bribtu Fikri, sedangkan Asofyan dan M. Suci Kadapi turut membantu mengeroyok dan menjabak Bribtu Fikri, ucap jaksa melanjutkan. Berikutnya, Ibda M. Yusmin O mengurangi kecepatan kendaraannya agar Ibda Elwira PZ leluasa melakukan penembakan. Ibda Elwira PZ lantas menembak L. Hakim sebanyak 4 kali dan A. Sofyan sebanyak 2 kali hingga tewas. Setelah terlepas dari cekikan, sudah merasa aman, entah apa dalam benak Bribtu Fikri R tanpa rasa belas kasihan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan pada dada kiri M. Reza sebanyak 2 kali dan M. Suci Kadafi sebanyak 3 kali, kata jaksa. Dari hasil putusan sidang, anggota polisi yang melakukan penembakan tersebut didakwa melakukan tindakan pidana. Mereka terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia dan dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara. Namun, keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran. Alasan tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa adalah merupakan tindakan pembelaan. Menurut hakim, karena perbuatan yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa, sehingga hakim memutuskan melepaskan mereka dari segala tuntutan hukum. Maka mereka pun terbebas tanpa merasakan hukuman.
Allah yang maha mengetahui atas segala apa yang diperbuat setiap hambanya, dan setiap perbuatan manusia di muka bumi ini akan menerima balasan sesuai baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah. Demikianlah sahabat, mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat bagi semua. Mohon dukungan untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat. Tekan tombol like jika kalian suka video ini, dan silakan unlike jika tidak menyukainya. Semoga negara tercinta ini dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.